Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Adli Ali di podcast Paleko, Pusat Layanan Edukasi Keagamaan Berbasis Online, Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo. Alhamdulillah, pada hari ini narasumber saya, beliau adalah Bapak Ustaz Arifuddin Kasim MPD. Beliau ini merupakan koordinator penyuluh KUA Kecamatan Luyo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Kabar baik, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Gimana kesibukannya? Ya, berjalan seperti biasa. Alhamdulillah ya, sehat-sehat Ustaz ya. Kami menyuluh dan beristirahat. Iya. Baik. Jadi pemirsa semua, beliau ini selain daripada koordinator selaku penyuluh di Kecamatan Luyo, beliau juga sangat aktif dalam membina kegiatan, baik itu kegiatan majelis taklim, utamanya pembinaan TPA. Bahkan beliau kemarin ini juga sempat menjadi Dewan Hakim kita untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Tetapi belakangan ini Ustaz ya, yang kami perhatikan bahwa Ustaz sudah jarang lagi kita lihat untuk sebagai Dewan Hakim ketika ada perlombaan, baik itu tingkat kabupaten atau provinsi. Mungkin bisa kita dengarkan apa hal yang bisa membuat seperti begitu Pak Ustaz ya. Ya. Baiklah, kalau pertanyaannya Pak Ustaz ini sebenarnya Pak Ustaz Sadli ini sebenarnya diarahkan kepada yang menentukan pengangkatan hakim di kabupaten, bukan justru diarahkan kepada saya, sebab saya kan diangkat ya. Saya sudah hampir 10 kali mungkin ya. Kalau tidak salah sudah 9 kali tampil untuk menilai para peserta MTQ Musabaqah Tilawatil Quran untuk tingkat kabupaten dengan ditunjukkan beberapa SK yang dikeluarkan oleh Pak Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Cuma benar apa kata Ustaz Sadli belakangan ini, sampai saya pernah di Benuang dulu ya, terakhir saya tidak tahu tahun berapa itu. Itulah saya terakhir untuk menghakimi para pengaji. Jadi saya tidak tahu menahu apa masalahnya. Cuman kalau saya bisa duga bahwa mungkin saya terlalu banyak banyak protes mungkin dari sisi soal dalam hal mengembangkan kemampuan penghakiman para dewan hakim itu. Justru saya sering istilahnya sering nyinggung atau sering memberikan masukan kepada koordinator dewan hakim bahwa sebaiknya begini, sebaiknya begitu, sebaiknya begini. Saya tidak sendirian sebenarnya Pak Ustaz. Saya bersama Pak Ibu Nur Hidayah, Haja Nur Hidayah. Ya tidak tampil juga, karena itu juga saya menduga itu terlalu susah diatur. Saya juga begitu ya, karena idealnya hakim itu kan nunduk sama yang mengangkat. Ya. Sementara kami, saya merasa itu saja. Tapi untuk sejelas-jelasnya bisa diarahkan itu pertanyaan kepada yang memilih dewan hakim. Yang berhak ya. Iya. Itu kapan Ustaz terakhir menjadi Dewan Hakim? Terakhir di Benuang. Waktunya ada perdebatan alot ya ketika itu. Tentang soal kemungkinan ada peluang Bu Haramida menduduki posisi kedua. Dan ketika itu dia jatuh di nomor 3. Saya
saya sebenarnya bersuara bukan mendukung siapa-siapa. Ya. Saya enggak mendukung satu peserta. Saya cuma menyuarakan bahwa regulasi penghakiman seperti ini. Jadi beberapa ini saya memang banyak kritis ya, soal cara-cara ataupun kebijakan-kebijakan para dewan hakim memberikan nilai terhadap peserta. Ya, tapi alhamdulillah sekarang saya masih berkecimpung. Bukan berarti bahwa ketidakterlibatan saya di dalam penghakiman lalu kemudian saya tidak memberikan perhatian besar terhadap perkembangan anak-anak kita, terhadap perkembangan kelanjutan terhadap pengembangan tilawatil Quran. Di rumah saya secara pribadi saya jadikan sebagai stamplas ya, sebagai pusat pendidikan ataupun pelatihan tilawah Al-Quran, termasuk tadarus, termasuk juga melagu, termasuk juga memperbaiki tajwid, tahsin, takhrij, kemudian tahqiq dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada yang saya lihat berbakat itu ada 6 orang ya. Jadi sementara kami didik, kami melatih itu lomba ya. Insya Allah MTQ. untuk persiapan MTQ tahun depan atau STQ tahun depan 2023. Insya Allah ada itu Kecamatan Luyo dan Kabupaten Polili Mandar. Kami mau menciptakan banyak stok Khusus wilayah Luyo ya. khusus wilayah Luyo dan untuk kabupaten nanti Insya Allah. Bahkan untuk saya mau mencetak karir internasional. Ya, meskipun saya sendiri bukan karir internasional, tapi Insya Allah pengetahuan saya setara dengan internasional sebab saya sudah dididik, saya sudah dilatih dan disertifikasi oleh hakim-hakim internasional seperti Pak Profesor Dr. Ahmad Fatoni LCMA dan kami juga digembleng oleh Pak Dr. Muhsin Salim MA. Jadi mereka semua adalah hakim internasional yang sudah beberapa kali tampil di luar negeri, terutama di Timur Tengah. Jadi kami tidak gentar, kami selalu mau maju dalam hal ini, dalam bidang ini. Meskipun sesungguhnya saya jarang dilirik lagi, mungkin sudah tidak layak lah dipakai. Ya. Tapi pengetahuan saya insya Allah. Ya kan kemarin Ustaz ada perlombaan di Polewali ya. Majene. Ya yang tingkat kabupaten di Polewali. Oh, iya. Ya kan kemarin tidak sempat tidak dipanggil lagi. Ya, betul. Ya gimana Ustaz ini melihat penilaian ini yang juara ini, apakah memang sesuai dengan betul-betul memang dia sudah bisa juara menurut penilaian Ustaz ini ya, karena kan sebelumnya memang sudah menjadi Dewan Hakim. Bagaimana melihat itu yang perlombaan kemarin di tingkat kabupaten ini? Saya untuk MTQ tingkat kabupaten ataupun STQ tingkat kabupaten Polewali Mandar, saya tidak ikut lagi menghakimi. Tapi dari soal ditanya-tanya bagaimana penilaian Anda, bagaimana pandangan Anda terhadap itu, saya tidak banyak melihat, saya tidak bisa mendeteksi, tidak bisa terlalu banyak bicara soal itu sebab memang saya tidak punya data ataupun mengikuti sepenuhnya, hanya beberapa tadarusan saja karena kebetulan juga ada anak yang masuk di tingkat 10 juz itu, jadi saya datang jalan-jalan menonton, saya ketemu dengan hakim-hakim yang lain, saya ketemu dengan teman-teman para sahabat yang dulu. Cuman untuk tingkat provinsi saya sempat ambil data kemarin, ada data yang keliru di Majene tingkat provinsi Sulawesi Barat itu, saya sempat bicara lagi itu. Apa itu Ustaz yang mau ditanggapi kemarin? Di sana ada, menurut Ustaz ini ya, di sana ada kekeliruan dalam hal memilih ya, ataupun memutuskan dengan surat keputusan hakim ya, bahwa ini yang layak menduduki juara 2 atau juara 1, karena ada lagi kasus itu sama nilai akhirnya sama, akan tetapi kenyataannya ataupun yang terjadi
nilai-nilai dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bidang tajwid, bidang lagu, bidang suara, fasaha, dan lain-lain itu beda-beda. Jadi, tapi nilai akhir sama, makanya saya menduga hakim itu tidak agak kurang jeli menentukan siapa yang layak diangkat dan dijatuhkan menjadi juara 3 dan siapa yang layak diangkat dan dinaikkan menjadi juara 2 gitu. Seharusnya bagaimana? Menurut saya pribadi, sesuai kacamata penilaian saya, ada orang atau peserta yang nilainya sama, nilai akhirnya sama. Nah, kalau menurut pesan ataupun amanat dari tuan guru kita, ya, senior-senior kita yang saya tadi sebutkan, ya, terutama dari Jakarta, dari PT IKI ataupun dari IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, itu wejangannya begini. Kalau ada orang peserta itu nilai akhirnya sama, maka cara menentukan untuk tidak mengembarkan, ya, tidak kembar juaranya, maka dilihat dulu nilai tajwidnya. Kalau nilai tajwidnya sama, maka kita pindah, kita mau lirik dulu, kita mau lihat dulu, deteksi dulu nilai fasahahnya. Kalau nilai fasahah lagi sama, kita pindah lagi ke nilai lagu dan suara. Nah, kalau sudah mulai beda, maka siapa yang tertinggi dalam nilai suara lagunya itu, maka itulah yang layak diangkat untuk dinaikkan juara sekian, dan yang lain dijatuhkan untuk juara sekian. Tidak boleh bingung dalam hal menentukan kriteria nilai akhirnya sama. Ya, gampang sekali, karena itu kita melirik mana yang paling tinggi tajwidnya. Nah, kemarin terjadi di provinsi ini, saya menunjuk itu bahwa ini kelalaian dalam hal menerapkan pesan Pak Dr. Muhsin Salim ataupun Pak Ahmad Fatoni, ataupun Pak Profesor Munawar itu, ya, Kiai Haji Husin Al-Munawir, ya, bahwa dalam hal menentukan juara, lihat dulu tajwidnya. Nah, ada peserta kasus kemarin atas nama Wildan itu, dan kemudian pasangannya saya tidak tahu, dan saya tidak tahu siapa ini Wildan, dalam pengertian tidak tahu bahwa saya bukan orang saya mau ya, apa peduliku dengan itu, tidak ada keuntungan saya atau apapun. Cuman dalam kasus ini saya menjaga jarak. Itu nilai tajwidnya sudah beda. Yang nilai akhirnya sama tapi nilai tajwidnya beda. Tajwid itu adalah generalnya sebuah event, ya, tilawah. Kalau itu sudah beda, enggak usah bingung, itu aja diangkat jadi juara 2, juara 1 atau juara 2. Jangan diturunkan. Itu yang paling tinggi nilainya sudah beda. Enggak, seandainya sama, mungkin agak bingung, ke pindah ke fasaha juga salah. Padahal itu pindah ke fasaha juga benar. Nah, ini kasus kemarin, dua-duanya udah beda. Sudah beda memang. Juara yang satu nilai tajwidnya tinggi, fasaha juga tinggi, masih tinggi dengan nomor undian sekian, nomor peserta sekian masih tinggi, dua-duanya tinggi, peserta fasahanya tinggi, tajwidnya tinggi, malah diturunkan. Itu justru dinaikkan. Meskipun sesungguhnya di akhir ataupun nilai bidang lagunya rendah, itu tidak bisa dialihkan ke sana. Itu dengan sendirinya gugur dalam penilai, dalam arti bahwa entah usah kita lirik lagi aspek lagunya karena sudah tajwid udah beda. Nah, seperti itu ya. Kalau orang Jawa udah, kalau kita kan sudah beda dalam pengertian begitu. Itu yang saya maksud, ini ada kelalaian. Ya, apakah itu unsur kesengajaan atau ada faktor lain, saya tidak tahu. Apakah memang profesionalisme kurang atau keahliannya kurang, ataupun mungkin ada faktor lain, atau kelalaian atau memang keteledoran dan lain sebagainya. Saya tidak menuduh siapa-siapa. Jadi penilaian akhirnya bagaimana, Ustaz? Itu kan sama. Saya tidak tahu bagaimana ya. Terus yang dijuarakan yang tidak sesuai harapan. Ya, yang dijuarakan justru tidak sesuai harapan. Yang dijuarakan tidak semestinya. Masa yang dijuarakan yang tinggi lagunya, padahal rendah tajwidnya. Justru tajwidnya dulu kan, makanya dia di sebelah kiri. Itu tajwid sebelah kiri, paling kiri banget itu. Paling kiri, sangat paling kiri. Makanya dia didahulukan untuk dilirik, dinilai. Makanya dilihat dulu itu. Kalau sudah beda nilai tajwidnya, maka
meskipun nilai akhir dua-duanya peserta sama, tapi nilai tajwid beda, maka yang layak diangkat jadi juara itu yang paling tinggi. Tajwidnya. Fasahahnya juga sudah tinggi. Dua patokan ini, dua bidang ini sudah ada anak itu yang tinggi nilainya, tapi kenapa diturunkan menjadi juara sekian, dikalahkan oleh yang tinggi lagunya. Nah, itu yang keliru. Ternyata tajwid pemilihannya sekalipun suaranya bagus, meskipun suaranya rendah tapi tajwidnya tinggi, itu yang diambil. Meskipun suaranya rendah, iya, ini terbalik. Tinggi rendah suaranya, rendah nilai suaranya, kasihan, makanya diturunkan karena itu yang satu tinggi nilai suaranya padahal rendah tajwidnya. Itu yang diangkat, berarti Dewan Hakim ini menilai di suara, tidak menilai di tajwid. Tidak meletakkan substansinya di tajwid. Ini yang saya anggap bahwa ini sesuatu yang clear. Jadi saya ini penilaian pribadi, Mas Tadi ya. Pribadi saya nih, pribadi. Artinya, tapi saya bisa bertanggung jawabkan kalau ada yang mau komplain silakan. Iya. Saya punya nomor HP 081 dan 42 499 000 gitu. Nanti saya cantumkan telepon saya kalau mau di komplain. Ya. Jadi ternyata pemirsa semua bahwa beliau ini memang bukan kalau bahasa kita itu bukan Dewan Hakim kacang-kacang asal-asalan. Beliau memang menilai itu ya betul-betul, dan yang disampaikan tadi bukan orangnya. Ada patokannya. Bukan orangnya yang tadi itu siapa, Wildan. Ya, bukan orangnya. Saya kebetulan ada yang mengirimkan, kan? Ada yang mengirimkan sama saya. Bagaimana nih Ustaz? Anak saya nih begini. Lihat dulu. Ada nilai-nilainya. Saya tidak bawa HP, saya lagi di lobet. Ada di situ nilainya, saya telusuri mulai dari tajwid, fasahah lagu. Ya, kebetulan anak ini tinggi tajwidnya, rendah lagunya. Tapi dia kalah lagu, akhirnya dia diturunkan jadi juara 3. Yang sesungguhnya dia juara 2 karena kembar di situ. Yang juara 1 memang agak di atas. Yang nomor sekian, saya lupa nomornya. Nggak usah terlalu ke sana Ustaz, karena jangan sampai kita kasus ya. Iya. Oke ya. Baik, Ustaz, ini mungkin ada pesan-pesannya yang bisa disampaikan untuk kita semua, untuk para pelajar ini yang ingin mendalami ilmu lagu, belajar MTQ bersama MTQ, dan juga masukan-masukan buat para dewan-dewan hakim yang ada di Sumber ini. Apa yang bisa disampaikan Ustaz ini? Ya, saya hanya sebagai seorang diri. Saya berasal dari satu jamaah ya. Saya hanya ini dicabut, kebetulan saya diangkat, dibawa ke ruangan podcast ini. Saya hanya berada di barisan yang kebetulan diambil secara acak ya. Jadi saya bukan seorang ahli atau apa, ataupun memiliki pengetahuan khusus soal ilmu tajwid. Tapi saya bisa bersuara karena saya punya hak. Karena setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan sesuatu ya. Jadi kalau misalnya saya diminta ataupun dimintai apa pesan ataupun bagaimana komentar-komentar saya tentang soal bagaimana peningkatan. Pertama adalah LPTQ harus dibenahi, lembaga pengembangan tilawat Al-Quran itu betul-betul diberdayakan. Nah, kebetulan sampai hari ini koridornya masih itu, yaitu regulasi undang-undang sekian ya, bahwa masih diduduki oleh pejabat atau pemerintah untuk jadi ketua. Kalau di tingkat kabupaten, kalau tidak salah ketuanya itu adalah wakil bupati, kalau bukan sekda. Ya, kemudian ketika kecamatan sekda ketuanya. Jadi yang selebihnya itu diduduki oleh masyarakat. Jadi apapun adanya, siapapun yang mengisi komposisi ini, sesungguhnya dia harus memang bekerja lebih giat. Perhatiannya menghidupkan LPTQ sebagaimana layaknya LPTQ, lembaga pengembangan, bukan pematian. Ya, bukan pemampusan, tapi pengembangan. Jadi dikembangkan lewat apa saja. Mereka harus melihat guru-guru siapa yang layak menjadi guru. Kemudian kalau perlu diberikan intensif